Assalamualaikum, hari ini aku mau bahas botol, tapi ini cuman sebagian aja ya. Mungkin nggak semua jenis botol aku bahas di sini, karena ini aku bahasnya cuman yang ada di rumah aja. Nah, jadi botol-botol ini tuh bisa banget buat dipakai untuk jualan minuman, atau kalau misalnya kalian mau jualan puding bahkan juga bisa. Jadi si pudingnya itu fly-nya bisa pakai ini. Nah, eh kalau misalnya ada botol yang gak kesebut di sini, ya udah mohon maaf ya teman-teman. Karena ini cuman stok-stok botol yang ada di rumah aku. Nah, ini stok botol pertama. Jadi ini botol yang kayak gini, ini namanya botol almond. Nah, dia tuh harganya murah meriah, tapi sayang kekurangannya adalah mulut botolnya tuh kecil. Terus dia botolnya tuh agak tipis nih. Jadi kalau misalnya kita kayak simpen untuk di freezer, dia tuh kadang-kadang seringnya penyok. Nah, terus ini adalah botol sejuta umat yang sering dipakai orang untuk jualan minuman. Namanya botol kale. Nah, botol kale ini ada yang tipis dan ada yang tebal. Jadi kalian harus pastikan itu kalau pas kalian lagi beli. Nah, ini adalah botol kale yang bulat. Nah, botol kale itu keuntungannya adalah dia tuh lebar si mulut botolnya. Jadi kalau kalian masukin jelly atau buah-buahan tuh enak. Nah, yang tadi itu juga botol kale tapi yang 500 ml. Nah, ini juga botol kale tapi kale kotak. Nah, jadi botol kale itu ada yang bulat dan ada yang kotak. Nah, mungkin di beberapa tempat nanti ada yang namanya beda ya, kayak misalnya kadang-kadang ada yang namanya botol kick tapi ada yang ngasih nama botol kale. Nah, botol ini kadang-kadang suka dikasih nama botol zam-zam karena biasanya memang banyak dipakai untuk naruh air zam-zam. Tapi biasanya kita bisa pakai juga kayak untuk naruh puding fla. Jadi fla-nya itu kita bisa masukin di tempat. Nah, ini juga bisa dipakai buat fla atau buat minuman. Nah, ini juga botol almond, tapi botol almond yang besar, yang ini 500 ml kayaknya nih. Nih, jadi ada yang 500 ml, ada yang 1 liter, kayak misalnya yang kayak chat time, kayak gitu kan ada tuh yang kemasan 1 liter. Nah, itu untuk yang 1 liter. Nah, ini namanya botol cantik. Jadi ada beberapa nama kalau botol yang jenis kayak gini, ada yang dibilangnya botol cantik, ada yang bilangnya botol Valencia. Nah, ini tuh ada yang mulutnya kecil dan ada yang mulutnya besar. Jadi tergantung produsennya. Dan itu dia bukan 250 mili ya, tapi dia 350 mili ukurannya. Nah, kalau yang seperti ini cocok kayak untuk naro cookies yang kecil-kecil yang disiram pakai coklat kayak modelnya punyanya Bittersweet by Najwa itu. Nah, ini kita bisa pakai buat itu. Nah, terus kalau yang kayak gini, ini dia tuh bisa buat cookies juga, bisa buat kayak untuk bikin es-esan seperti buko, apa? Kalau kalian mau bikin buko, itu juga bisa. Jadi kalau untuk yang lebar-lebar itu berfungsinya sebagai toples juga. Jadi selain bisa buat minuman, berfungsi juga buat toples. Nah, kalau yang botol kaca seperti ini bisa ningkatin harga jual loh. Harganya juga sebenarnya nggak terlalu mahal, tapi karena kaca, jadi dia terlihat lebih mewah dan lebih proper. Nih, seperti ini. Biasanya kalau misalnya kayak minuman-minuman yang mahal, kayak kombucha, nah ini bisa nih masuk ke botol-botol kaca seperti ini. Nah, ini aku lupa ya, ini nama botolnya botol apa ya. Kayaknya ini botol almond juga, tapi yang ukuran 500 ml. Nih, seperti ini botolnya. Jadi dia bisa untuk taruh minuman-minuman kalau kita bikin yang untuk kemasan 500 ml. Nah, ini salah satu yang sering aku pakai juga kalau kayak buat bikin smoothies gitu. Tapi dia tuh nggak rapet, jadi harus disegel. Bagian atasnya itu harus di-seal dulu pakai aluminium foil yang terus kemudian bisa disetrika biar dia rapet, baru kemudian ditutup. Karena dia nggak ada segelnya seperti kayak botol-botol yang lain. Nah, lanjut lagi, yang ini kayak galon ya bentuknya. Jadi ini namanya botol galon, Umi nyebutnya. Nah, ini kayak kalau misalnya kalian mau beli kayak di Mister DIY juga ada nih dia. Ada yang ada gantungannya, ada yang ada pegangannya gitu, sama ada yang nggak ada. Nah, terus ini adalah botol pipi. Mungkin di beberapa tempat ada yang namanya botol gepeng. Nah, kalian bisa cari aja ya. Nah, ini biasanya kayak untuk cold brew, ini bisa nih untuk bir peletok. Jadi biasanya untuk minuman-minuman yang unik. Nah, ini juga sebenarnya sama botol pipi juga, tapi dia untuk ukuran yang lebih besar. Nih, tapi botol-botol kayak gini tuh nggak ada segelnya. Jadi kalau misalnya kalian
mau pakai tuh kayak bagusnya tuh disegel lagi pakai plastik gitu. Nah, kalau yang ini cocok buat madu karena dia itu botolnya tuh modelnya tuh ini ada sealernya nih. Sealernya itu bisa ditutup. Nah, terus dia tuh modelnya kayak bisa di squeeze jadi kayak botol madu gitu tuh. Nah, tapi kalau ini aku import ya. Ini aku nggak beli di sini. Ini aku kemarin nitip di Korea. Nggak tahu kalau di Indo ada apa nggak. Nah, itu contoh jenis-jenis botol yang bisa digunakan untuk bikin minuman atau untuk jualan minuman. Beberapa ada yang dijual di Indo, jadi yang dijual di Indonesia, yang dijual di marketplace itu nanti aku taruh linknya di bawah ya. Plus aku cantumin kalau misalnya contoh-contohnya kalian mau pakai ini buat apanya. Semoga infonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.